tidak ada kesusahan yang selalu berending pada susah ujung-ujungnya. Itu bagian daripada rencana Allah untuk memberikan kita hadiah. Jika kita benar responnya, maka kita tinggal lihat kita sedang di titik ini sekarang. Selama kita selalu berpikir solusi, maka endingnya ini. Tapi ketika kita sabar, pertama apa? Tidak mengeluh. Lebih tepatnya menjaga lisan. Ketika kita melepaskan lisan kepada makhluk, maka sejatinya kita sedang mengurangi persentase pertolongan Allah. Itu kalimatnya la ilaha illa anta. Tiada lagi ya Allah pertolongan, tiada lagi zat, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tuhanku bukan manusia yang bisa menolong. Tuhanku bukanlah kayu yang untuk mengeluarkan. Tuhanku bukanlah tentara yang bisa membantu aku. Engkau ya Allah. Betul jaga lisan. Itu passwordnya. Makin banyak kita bercerita kepada manusia, makin berkurang persentase jatah pertolongan Allah. Yang kedua, pengertian sabar itu kan artinya menahan. Sabar yang dimaksudkan di ayat wabasir sobin sampaikan kabar gembira ini tetap menjaga lisan, tetap menjalankan perintah Allah, tetap fokus menjalankan perintah Allah. Jadi ketika saya membunda lagi punya utang 1,8 miliar, kami itu justru unik gitu ya. Malah saya tuh sempat salah juga. Saya bilang Bunda, apa sih Bunda ngaji-ngaji terus? Nah, gitu lah deh. Bunda tuh bangun jam 2, setengah 3. Ngaji sampai sebelum subuh tuh udah 2 juz. Terus ada subuh kita pergi ke masjid kajian, bawa anak, nenteng anak. Takurat masih kecil, dibawa, diboyong, duduk. Besok sampai jam 8. Besok tetap kerja, sunatullahnya tetap jalanin. Sunatullah tetap jalanin, tetap kerja, tetap dagang, jualan. Habis itu sore nanti pergi kajian lagi. Istirahat zuhur, pergi kajian. Kebetulan ada guru datang, pergi kajian. Sampai jam 1, balik lagi kerja. Nanti pada Isa, kajian lagi sampai jam 11 malam. Kurang lebih ya, mungkin adalah setahun. Kami itu seperti itu. Karena guru misalkan datang ada guru datang sebulan seminggu datang. Itu ngaji kita. Seret. Kurang lebih hampir setahun kita begitu. Nah akhirnya setelah itu saya justru fokusnya bantu ngurus program infak beras. Berarti kan saya tetap fokus menjalankan perintah Allah. Sampailah pada satu titik secara sunnatullah itu ada orang minta tolong jualin barang, minta jualin tanah, yang akhirnya kita kaflingin. Yang dari masalah kaflingan itulah selesai. Nah, yang saya mau sebutkan bukan kaflingan itu yang menyelesaikan. Kaflingan itu hanyalah objek, hanyalah buah atas benih kebaikan, ketaatan yang ditanam. Nah, orang selalu berpikirnya, oke, saya pernah juga datang ke saya punya utang ratusan juta. Saya ajarin, saya lulus tuh begini. Saya bisnis kaflingan. Oke, dijalani. Saya bilang jangan gede bos, mulai dulu 1 hektar. Tahu enggak bang, saya kan punya bisnis gini. Saya ngeliat strategi gini. Oke, udah saya ingetin. Begitu dikerjain, ternyata seperjalanan sama maklernya ketipu, udah bayar, enggak tanggung. Tadi utang dia cuma 1 miliar. Niat ya jualan kafling melunasin hutang. Hitung-hitungan dia, oh ini ada proyek 15 M nih gitu loh. Udah bayar kurang lebih 9 miliar, 6 miliar. Harga tanah itu 9 miliar. 15 M berarti ada cuan 6 M di otaknya dia. Begitu udah mau melunaskan 39 M-nya, sang punya tanah bilang, saya nggak ada dapat uang. Ternyata makelarnya mafia. Coba lihat. Sama proses jualan tanah kafling. Tapi kok ini malah jadi bertambah masalah. Itu jangan-jangan kita nih sibuknya dengan solusi. Itu yang saya bilang. Dia cuma pindah tempat, pindah bentuk ujian, tapi perasaannya tetap sama. Nah, itu loh maksudnya. Kalau kita selalu merujuk pada solusi. Biarlah solusi itu Allah yang datangkan. Contoh ya, saya jarang cerita, tapi tiba-tiba misalkan ketemu orang berilmu, ketemu orang pintar, yang kemudian bisa saja contoh langsung ngasih buku tanpa bertanya kepada saya waktu itu, buku Dikejar Rezeki. Bagi saya kan itu solusi setelah saya pahami sekarang. Bisa juga ketemu orang, gimana kabarnya bro, gini. Oh iya bro coba begini. Nah,
Coba jalan bisnis ini. Saya tidak pernah cerita persoalan. Nah, kadang tuh gini, masalah A, petunjuknya B. Nah, masalah saya hutang, petunjuknya tahajud. Ya, nah sama sedekah. Oke. Jadi ketika kita tidak mengkomunikasikan direct secara langsung apa tentang masalah kita, nah ini tanda kutipnya masalah A. Terus belajar disuruh ini sama guru. Nah, ketidaknyambungan itulah yang justru menjadi petunjuk yang kita butuhkan. Nah gitu kawan-kawan. Petunjuknya hutang tadi kan. Tahajud. Oh hadiahnya waktu itu jodoh. Lalu tiba-tiba setelah nikah ada orang minta jualkan tanah. Apakah si penjualkan tanah ini tahu saya sedang di kondisi berutang? Enggak. Dia tidak tahu saya sedang di kondisi punya utang. Nah, tetapi setelah jualan tanah, akhir lunas. Ah, inilah yang saya sebut cara Allah menurunkan petunjuknya dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau disangka-sangka itu namanya gaji. Bang, tolonglah bang, saya lagi kepepet nih bang, bantu saya bang. Nah, begitu. Itu arah yang disangka-sangka. Kita lagi punya utang 5 juta. Tiba-tiba ada teman datang minta tolong. Teman kenapa yuk ke pasar, ke ini yuk. Tolong supirkan aku 5 jam nih. Aku mau ada transaksi. Kebetulan ada tanah yang mau dibeli. Nah, oke. Kayaknya tidak nyambung antara utang 5 juta sama teman minta tolong. Karena dia bisa nyupirin. Sampai di lokasi, dia ngomong-ngomong deal. Ternyata bosnya bilang, kalau ternyata kamu bisa nego dari bawah itu, berarti lebihnya buat kamu. Kata si bos. Bos si teman yang disupirin ini. Harga tanah 500 juta. Dia berhasil nego 490. Akhirnya ada cuan 10 juta. Dia udah bagi 2, 5 juta. Tanpa dia harus ngomong. Tanpa harus ngeluh. Malah dia dapat 5 juta itu. Tapi kalau si supir tadi, temannya yang berutang tadi, bercurhat, ngeluh, bisa jadi algoritmanya Allah berubah. Kalaupun tanah itu jadi, tidak berkurang harganya. Atau bahkan tidak terjadi transaksi. Nah, gitu kawan-kawan. Inilah hidup. Begitulah algoritma itu. Jadi yang harus teman-teman imani, Allah udah kasih kata kunci, sabar. Ya kan? Sabar. Sabar itu menjaga lisan untuk tidak mengurangi persentasenya atas pertolongan Allah. Yang kedua tetap fokus jalan perintah Allah. Itu bukan hanya sholat, kerja juga jadi perintah Allah. Tapi ingat sekali lagi, yang Allah hanya butuhkan tuh sunatullahnya. Perkara hasil bukan perkara kita. Jangan sampai hanya gara-gara ngejar 100 juta, kita menabrak waktu sholat, kita mengabaikan Quran, sama aja nggak jadi. Gitu teman-teman. Bukan pertolongannya, bukan hadiahnya kagak ada. Tapi SOP kita yang salah dan tidak ribet yang dipikirkan. Jadi benarlah kalau di balik ujian itu ada rezekinya. Kalau kita benar cara meresponnya, ya Bunda.